Kemudian orang itu melanjutkan bertanyaan kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawabannya? Ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemarin sudah sampai mana? Iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat sudah, iman kepada kitab-kitab sudah. Sekarang iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Kenapa Bapak sampaikan Rasul-Rasulnya Allah? Sebab utusan Allah itu banyak. Ada Nabi Musa, utusan Allah. Nabi Isa, utusan Allah. Nabi Ibrahim, utusan Allah. Nabi Nuh, utusan Allah. Nah, salah satunya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Allah utus di dalam pemahaman ajaran Islam pasti dia adalah seorang nabi. Tetapi tidak semua nabi dia menjadi utusan Allah. Artinya, jadi tidak semua nabi otomatis menjadi rasul. Tapi tidak setiap rasul pasti dia adalah nabi. Hartas ini. Nah, dalam bahasan ini, karena ini kan asbabul wurud, tina hadis ini tentang orang yang bertanya tentang fa akhbirni anil Islam, kan pertamanya sebelum iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan di situ kemudian diteruskan dengan pembahasan kita hari ini. Artinya apa? Bapak akan bahas khusus tentang Rasul Allah yang berkaitan khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartas ya? Kartas. Coba fahami dulu ya tentang Rasul apa? Rasul. Rasul dalam bahasa artinya adalah utusan. Apa? Utusan. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rasul itu penerima wahyu. Apa? Penerima wahyu. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat. Kepada siapa? Kepada umat. Di dalam istilah, orang yang diutus untuk membawa syariat itu namanya Rasul. Lamun cara istilah. Ini menurut istilah. Tapi lamun menurut bahasa, Rasul pasti ada hubungannya dengan mukjizat. Ada hubungannya dengan wahyu. Karena apa? Tidak akan pernah menerima wahyu kecuali dia nabi. Tidak akan menerima mukjizat kecuali dia nabi. Jadi nggak ada kalau kamu pernah cerita wahyu, mukjizat. Itu wahyu dan mukjizatnya mungkin itu nama orang sebelah kali. Sebab wahyu itu hanya Allah berikan kepada Nabi. Demikian pula mukjizat. Kalau ada orang alim, orang-orang yang Allah pilih kecuali tina golongan Nabi, maka itu namanya karomah. Apa? Karomah. Bisa jadi bentuknya berupa ma'unah, pertolongan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bisa difahami? Nah, khusus masalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah jelaskan salah satunya di surah An-Nur ayat berapa? Ayat 62. Coba dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya? Innamal wa rusuli. Jadi berimannya
seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud? Muhammad. Kenapa? Karena innaka laminal mursalin. Inna sak temene kamongko sira panjenengan wahai Muhammad laminal mursalin nyaan bener-bener temen sira sebagai seorang rasul utusan. Jadi lamun mengimani Rasulullah sebagai rasul tak cukup di lisan saja, tapi wajib mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Apa? Contohkan. Di mana kita bisa melihat itu? Ayat dina hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cek bahasa umum namanya sunnah. Maka disebut sebagai ahli sunnah, orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh artinya. Coba dibuka di surat Al-Munafiqun. Surat keberapa ya Teteh? Ayo surat keberapa Ibu Bapak? Sok dibaca di ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Humul ladzina yaqulu ala min inda Rasulillah al-ayah dan seterusnya. Baca juga di surah At-Taubah, surah keberapa? Coba dibaca di ayat yang ke-61 bagian terakhir. Apa isinya? Walladzina lahum adzabun alim. Kalimat terakhir, sebelum kalimat terakhir apa tadi? Yu'dzuna Rasulullah. Bahkan yang sangat populer di surat Al-Ahzab kalau tidak salah, ayatnya 21, laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasul lamun memaknai sebagai pemahaman-pemahaman tina asbabul wurudnya hadis ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ya sok atuh. Ayo. Izin bertanya Pak, adakah Rasul selain Nabi? Yang kedua, di zaman sekarang apakah masih ada Rasul? Sebab ada seseorang non-Muslim yang dikatakan Ya. Rasul. Bapak mau nanya dulu nih. Rip, kamu paham nggak tadi yang Bapak sampaikan? Paham ya? Artinya apa? Tidak setiap nabi adalah rasul dan setiap rasul adalah nabi. Iya. Pertanyaan Bapak, adakah nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Maka jika yang dimaknai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam pemaknaan bahasa tentang beberapa pendapat ulama bahwasanya Rasul di sini bimakna risalah, maka pembawa risalah terakhir adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti tidak ada Rasul lagi setelah itu. Jadi kalau kamu nanya ada enggak Pak Rasul di zaman sekarang? Nah pertanyaan Bapak maksudnya Rasul seperti bagaimana ini? Kalau yang dimaksud adalah Rasulullah kalimatnya, maka jelas tidak ada. Karena apa? Tidak semua yang diutus oleh Allah disebut sebagai Rasul. Malaikat semua itu diutus oleh Allah, tapi tidak serta-merta malaikat oleh Allah disebut sebagai Rasulullah. Kalimatnya jelas, man kana aduwal li Jibril, man sapane wong kana mongko iku ana aduan sing musuhi li Jibril. Kalau malaikat Jibril bukan disebutkan barang siapa yang memusuhi utusan saya di kalimat di ayat ini.
Bahkan disebutkan di surat yang lain, malaikat Jibril disebut sebagai nazzalahu ruhul qudus. Disebut sebagai ruhul qudus, tidak disebutkan sebagai utusan, tidak disebutkan sebagai sebagai rasul. Pak, apakah ulama-ulama yang hadir di muka bumi hari ini adalah Rasulullah? Tidak. Tetapi ulama-ulama ini mendapatkan amanat sebagai pewaris Nabi untuk menyampaikan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan isi risalah kenabiannya. Apa? Mentauhidkan Allahu azza wa jalla wahdah. Jadi tidak serta-merta ulama ini disebut sebagai Rasulullah. Makanya kalimatnya tidak ada, yang ada adalah al-ulama warasat. Bisa dipahami? Coba dibuka kitab terjemah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, wa auruhu al-i'tiqadiyah wa asy-syafiyah. Di sana menjelaskan sedikit tentang asal kalimat dari Rasul, yaitu al-irsal. Apa? Al-irsal. Apa artinya al-irsal? Al-irsal artinya adalah pengutusan. Apa? Pengutusan. Kalau pengutusan berarti ibu bapak ada yang diutus, ada yang mengutus, ada yang mengutus, ada yang diutus. Untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat. Kan sebagian ulama mendefinisikan Rasul berakal dari kalimat ris. Apa ris itu? Adalah bangkit, menuju, pergi. Apa? Pergi. Inbi'at, orang yang pergi disebut mumba'id. Apa? Mumba'id. Coba kamu cek lagi, coba kamu lihat lagi di YouTube-nya. Jangan-jangan pertanyaannya salah ini, kamu ngasih pertanyaan ke Bapak. Oh, memang benar. Memang benar yang dimaksud Rasulullah. Kalau menurut saya, kalau yang dimaksud Rasulullah itu sudah final. Sebab memang disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Sudah tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad bin Abdullah. Maka sudah selesai juga pembawa risalah. Nah, kita ini sebagai umatnya, para alim, para ulama sebagai warasul dia, bukan sebagai rasulnya. Andai kata benar pertanyaan kamu nih, Rip, maka di Indonesia kan lah ya, dengan menggunakan padanaan dari bahasa Yunani, yaitu kalau tidak salah apostolos, artinya utusan. Itu artinya adalah duta. Yang kalau diterjemahkan dengan menggunakan agama Kristen, di situ ada 12 utusan, murid-murid daripada Yesus. Atau melekat pada utusan itu, yaitu yang dimaksud adalah Paulus. Nah, dari 12 utusan itu salah satunya ada Andreas, ada Yohanes, ada Thomas, ada Yudas, ada Petrus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maaf Bapak tidak hafal. Maaf juga kalau salah ya. Maka sebetulnya sudah selesai kerasulan. Sudah selesai kerasulan. Artinya sudah tidak ada lagi Rasul setelah itu. Ini menurut pemahaman Bapak ini. Jadi sekali lagi Bapak tegaskan, pertanyaan kamu, adakah Rasul di zaman sekarang ini? Maka menurut Bapak sudah tidak ada. Wes ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.